Baiklah, hadir semua. Ya, Bu. Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, kita SBD dulu ya. Masih semangat apa tidak? Masih. Itu biar tambah semangat, kita SBD dahulu ya. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Baiklah anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang surah Al-Adiyat. Ada yang masih ingat surah Al-Adiyat ada berapa ayat? Anur, ada berapa ayat surah Al-Adiyat? Asma, surah Al-Adiyat bercerita tentang apa? Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan mim sukun. Kaitannya apa dengan materi yang sebelumnya? Jadi, kaitan materi hari ini dengan materi sebelumnya, yaitu agar ketika kita membaca surah pendek atau membaca Al-Quran, itu kita bisa sesuai dengan ilmu tajwid. Terus, kenapa kalau kita membaca Al-Quran harus dengan atau sesuai dengan ilmu tajwid? Karena membaca Al-Quran dengan ilmu atau tidak itu berbeda pahalanya. Misal, kalau kita membaca surah pendek atau membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, kita hanya mendapat 2 pahala. Tetapi, jika kita membaca surah pendek atau membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid, maka pahala yang kita dapat akan berlipat ganda. Baiklah, sekarang langsung saja kita akan mempelajari hukum bacaan mim sukun. Sekarang coba buka halaman 20. Sebelumnya ada yang pernah mendengar hukum bacaan mim sukun? Pernah belum? Ada yang pernah, ada yang belum. Apa itu hukum bacaan mim sukun? Kemudian ada berapa hukum bacaan mim sukun? Ada yang pernah dengar? Berarti ada yang udah pernah dengar, ada yang belum pernah dengar ya. Baiklah, sekarang coba perhatikan PowerPoint di depan dan simak dengan baik dan benar penjelasan dari Ibu ya. Iya, Bu. Hukum bacaan mim sukun. Macam-macam hukum bacaan mim sukun. Jadi macam-macam hukum bacaan mim sukun itu ada idgham misli atau idgham mimi. Yang kedua ada ikhfa syafawi. Kemudian yang ketiga ada izhar syafawi. Hukum bacaan mim sukun yang pertama yaitu idgham misli atau idgham mimi.
Jadi pengertian dari idomisri atau idomimi yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka cara bacanya harus dimasukkan atau ditasdidkan ke huruf mim yang kedua. Contohnya fi qulubihim maradun. Di sini ada mim sukun bertemu mim. Jadi tadi kan cara baca idomisri atau idomimi yaitu mim yang yaitu dimasukkan atau ditasdidkan ke mim yang kedua. Jadi fi qulubihim maradun. Jadi di sini itu dibaca dengung atau ditasdidkan ke mim yang kedua. Contoh selanjutnya yaitu khalaqakum min nafsi, di mana ada nafsi nafsin. Di sini mim sukun bertemu mim, berarti bacaan idomimi. Yang kedua yaitu ada ifa syafawi. Ifa syafawi yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka bunyinya pada mim sukun itu diucapkan secara samar disertai dengan mendengung dan kedua bibir terkatup. Contohnya wahum bil akhirati kafirun. Nah, di sini kan ada mim sukun, terus huruf setelahnya itu ba. Nah, huruf mim sukun ini jika ketemu ba maka dibaca dengung. Seperti wahumbi, itu bibirnya terkatup, wahumbi. Nah, contoh selanjutnya wamahum bimu'minin. Nah, ini kan ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, berarti bibirnya harus terkatup dan dibaca dengung, wamahum bimu'minin. Selanjutnya yang ketiga yaitu idhar syafawi, yang mana apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf dari 26 hijaiyah selain huruf mim dan ba dan dibaca jelas. Jadi idhar syafawi ini yaitu ketika mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain mim dan ba, seperti alif, jim, ta, dal, ro, za, dan lain sebagainya. Serta dibaca jelas, tidak dibaca dengung seperti idomisri dan ifa syafawi sebelumnya. Baiklah, contoh dari idhar syafawi. Annahum ila rabbihim. Nah, di sini dari pengertian idhar syafawi tadi yaitu mim sukun bertemu dengan alif, bukan huruf mim dan ba ya, jadi dibaca dengan jelas. Contoh selanjutnya lakum dinukum, yaitu di mana mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu huruf dal. Jadinya lakum dinukum dibaca jelas tanpa ada suara dengung. Sampai di sini paham dengan yang Ibu jelaskan tadi? Ada yang ingin dipertanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu minta untuk kalian membuat kelompok di mana meja barisan pertama dengan meja barisan kedua, kemudian meja barisan ketiga dengan barisan keempat. Jadi tugas kalian berkelompok itu mencari contoh bacaan dari hukum bacaan mim sukun tadi sebanyak 5. Kemudian setelah itu satu persatu dari kelompok akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil yang kalian lakukan dalam Al-Quran. Bawa Al-Quran semua kan? Sekarang coba buka yang 1. Kemudian cari bacaan hukum
min sukun yang ada pada juz 1 tersebut. Baiklah, apakah ada yang sudah siap? Jika sudah siap, kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil yang didapat dari mencari hukum baca dan sukun tadi. Baiklah, tadi dari beberapa kelompok teman kita sudah menyampaikan beberapa contoh bacaan min sukun yang terdapat pada juz 1. Jadi sampai di sini sudah sukun, kemudian macam-macam hukum bacaan sukun, bagaimana apa bisa dinamakan idghami, idgham syafawi, ikhfa syafawi. Dari materi tadi, apa yang kalian ketahui tentang pembacaan min sukun? Ada berapa hukum bacaan min sukun? 3. Apa saja? Apa yang dinamakan idgham syafawi tadi? Kemudian apa yang dimaksud dengan idgham misli? Sukun bertemu dengan huruf mim. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini? Ya.